Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bi masyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah mushola Al-Hikmah yang kami muliakan, dan ketua ranting damai yang kami muliakan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang senantiasa diberikan oleh Allah pada kita, sehingga alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya bacaan sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kehibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita yang kumpul atau yang hadir sore hari ini nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, sudah menjadi tekad kita kalau setiap menjelang maghrib, menjelang takjilan, kita mempelajari kitab Hidayatul Hidayah. Dan kita, untuk acuan kita sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini semua sudah hafal. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, termasuk kita ini dipanggil oleh Allah, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, persis puasa itu telah diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, intinya agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa yang alhamdulillah telah kita laksanakan mendapatkan 3 hari ini, insya Allah. Itu memang kita sebagai umat Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah keistimewaan yang sangat besar sekali. Soalnya Bapak, umat-umat yang dulu itu diberikan oleh Allah umur panjang. Kayak umatnya Nabi Nuh itu sampai 1200 tahun umurnya. Tapi kita, umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang terakhir, itu hanya diberikan oleh Allah rata-rata 60 sampai 70. Adapun yang lebih dari 70 itu anugerah dari Allah, perlu disyukuri. Nah, itu soalnya apa? Soalnya rata begitu. Nah, jadi ibadahnya kalau dibandingkan dengan umat yang dahulu itu pendek sekali, sedikit sekali. Namun walaupun umur kita itu pendek, tapi oleh Allah diberikan yang namanya puasa Ramadan. Kita setiap bulan, setiap tahunnya diberikan oleh Allah namanya bulan suci Ramadan. Yang di dalam salah satu malam Ramadan itu ada malam istimewa,
malam yang sangat istimewa sekali yang dinamakan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar. Siapapun yang bisa menjumpai beribadah malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi apabila kita bisa menjumpai satu malam di malam Qadar itu, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita secara matematika 1000 bulan itu kurang lebih jumlahnya 82 tahun. Berarti taruhlah kita sebagai umat Nabi Muhammad seandainya diberikan oleh Allah umur 60 tahun, kemudian dipotong masa kecil kita 15 tahun, masih sisa 45. Itu seandainya kita setiap Ramadannya mau menjalankan puasa dan setiap Ramadan itu menjumpai Lailatul Qadar, berarti 82 tahun dikalikan 45. Jumlahnya berapa, Pak? Itu banyak. Makanya kita itu pendek umurnya namun istimewa ibadahnya. Jadi bisa mengalahkan ibadahnya umat-umat yang dulu yang sampai diberikan oleh Allah 1000 tahun, ya, 1200 tahun. Itu apabila kita bisa menggunakan. Oleh karena itu ajakan kami, mari kita bersama-sama saya jangan sampai momen Ramadan yang begitu hebatnya, begitu pahala sangat besar sekali dari Allah, jangan sampai keluarga kita, istri kita, anak kita itu tidak kebahagiaan. Betul, Pak? Tidak kebahagiaan. Sayang sekali. Soalnya Allah telah memberikan kita setiap 1 tahunnya itu bulan suci Ramadan, dan di bulan suci Ramadan itu ada keistimewaan Allah memberikan pengampunan dosa-dosa dan memberikan rahmatnya dan sekaligus pembebasan dari api neraka. Itu kurang lebih hampir 1 miliar seluruh dunia ini. Nah, itu sayang sekali seandainya kita ada jatah segitu banyaknya, kok ada keluarga kita yang tidak masuk itu. Sedangkan jatah biasanya Mas Andri kalau ada tiket gratis itu kita berbondong-bondong daftar. Itu supaya apa? Supaya kita ikut masuk kategori bagian mudik gratis. Nah, itu sudah kayak itu. Nah, ini ada kurang lebih kira-kira 1 miliar yang akan diampuni oleh Allah segala dosanya, dirahmati oleh Allah dan dibebaskan api neraka. Sayang sekali seandainya keluarga kita, sanak famili kita, istri kita, anak kita tidak mendapatkan bagian tersebut. Nah, ini gunanya kita berusaha menjalankan puasa Ramadan, menjalankan puasa sholat tarawih dan lain sebagainya. Nah, inti daripada puasa di akhir puncak ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini Pak Majo. Jadi inti daripada puasa yang kita lakukan itu bisa mencetak, ya, mencetak umat manusia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa itu kata Imam Ghazali, hidayah Allah itu ada awalnya dan ada pungkasannya. Awalnya hidayah termasuk kita menjalani takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hidayah yaitu berhasil kita sebagai orang yang bisa menjalankan takwa kepada Allah. Artinya apa? Tiada pungkasan yang paling baik yang dimiliki seseorang hanyalah karena menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada hidayah yang sangat sempurna hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, itu hebatnya. Jadi takwa itu bisa membentuk orang-orang itu memiliki hidayah Allah dan mendapatkan anugerah keistimewaan dari Allah yang disebut bahasa Al-Qur'annya wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
surga itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu loh Pak. Jadi inti daripada pembelajaran kita disuruh puasa oleh Allah itu supaya mencetak kita menjadi umat atau manusia muttaqin yang hidayah itu tidak akan bisa sempurna, bisa mendapatkan hidayah yang baik tanpa melalui menjalankan takwa, dan tidak bisa menerima hidayah dari Allah sangat sempurna hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahasa Qur'annya, surga itu disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Nah ini paham ya? Nah terus takwa itu apa? Ini yang nanti kita bahas lewat ngaji ini. Soal jelas puasa supaya mencetak kader, mencetak manusia menjadi muttaqin, dan muttaqin itu telah dijanjikan oleh Allah surga disediakan muttaqin. Hidayah Allah bisa berhasil apabila kita menjalankan takwa, dan hidayah itu bisa diterima, yang bisa menerima hidayah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Selain itu tidak bisa menerima. Kemudian kita ingin tahu bagaimana sifatnya orang yang takwa. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Takwa itu gambaran imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu bagi orang yang selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan Allah. Paham ya? Itu takwa. Pokoknya siapapun orangnya yang selama hidupnya ia selalu berusaha ingin menjalankan perintah Allah dan selalu berusaha menjauhi larangan Allah, itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang akan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, dan petunjuk Allah hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, perintah itu ada dua macam, Pak. Ada perintah fardu, ada perintah sunat. Kalau bapak-bapak ingin menjalankan perintah supaya menjadi orang yang bertakwa, perintah itu ada dua macam. Ada perintah fardu dan ada perintah sunat. Perintah fardu itu merupakan modal pokok. Itu modal perintah fardu. Contohnya kayak sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu modal pokok. Kita berlomba-lomba mencari yang lain, tapi tanpa melalui modal pokok, dikhawatirkan usaha kita akan sia-sia karena modal pokok. Kalau Anda bapak-bapak ingin berdagang misalnya, harus punya modal dulu. Setelah modal baru usaha, setelah berusaha punya modal baru menghasilkan keuntungan. Kita juga begitu. Kita harus punya modal menjalankan perintah fardunya. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau Ramadan, puasa Ramadan. Kalau sudah mampu haji, menunaikan haji. Kalau mampu uangnya banyak, wajib membayar zakat. Itu modal pokok, karena fardu itu merupakan rasul mal, modal usaha, dan mulai berusaha, berdagang dan lain sebagainya. Setelah itu baru bisa menghasilkan, menjalankan sunat-sunat supaya mendapatkan keuntungan, derajat-derajat yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahami cerita, gampangin ngomong ini Pak. Nek sampean kepengin dicintai Allah, pertama kewajiban fardu lakonono dhisik, jalani dulu. Sholat 5 waktu jangan sampai tidak dijalani, itu modal utama. Nek Ramadan poso ojo sampai ora poso. Nek awakmu duwe akeh, awakmu sehat, kajian, pergo iku modal pokok. Kalau Anda punya penghasilan sangat banyak, sudah melebihi nisab, bayarlah zakat kalian. Itu modal utama. Nah, terus bagian sunatnya kayak apa? Yang supaya kita mendapatkan derajat-derajat yang sangat istimewa, yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita hanya menjalankan fardunya saja. Contohnya sholat ditambah, paling tidak sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu mencari derajat.
mencari keuntungan yang sangat banyak di sisi Allah. Nah, kalau misalnya punya uang banyak sudah zakat fardunya sudah. Nah, zakat sunatnya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu nah, puasa juga begitu, Ramadannya sudah, kalau ingin derajat yang tinggi ditambah, kalau hari Senin, Kamis puasa, Rojab ada sebagian puasa, Tarwiyah, Arafah puasa, itu supaya kita itu mendapatkan derajat-derajat atau keistimewaan yang sangat luar biasa, keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Karena ada hadis qudsi yang Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli adali ma faradtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa lisanihi alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yaqishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Itu hadis qudsi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, hamba orang yang dekat kepada Allah tidak akan bisa kesampaian kepada Allah terkecuali ia mau melaksanakan semua yang wajib-wajib, semua yang fardu-fardu. Setelah itu hamba itu berusaha menjalankan yang sunat, itulah baru dicintai oleh Allah. Gampangnya itu mah kita sholat 5 waktu wis dijalani, jalani sunat-sunat. Iku nek pengen kita semua itu dicintai oleh Allah. Nah, nanti kalau setelah manusia seseorang sudah dicintai oleh Allah, Pak, enak. Seakan-akan Allah itu menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi lesannya, menjadi tangannya dan menjadi kakinya. Apa itu maksudnya? Bukankah Allah jadi kaki kita? Bukan. Seakan-akan upaya dan usaha kita selalu diijabah oleh Allah. Itu kalau sudah Allah mencinta kita. Tapi kita kadang-kadang belum sampai ke sana, Pak. Makanya para salafuna soleh, para auliyaillah itu segala sesuatunya mudah sekali, nggak seperti saya sambil safari. Doa nggak berhenti kadang-kadang yang nggak kesampaian. Tapi percayalah kalau doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak dikabulkan di dunia, pasti nanti di akhirat. Makanya ini jujur, Pak, kalau misalnya kita kok diberikan oleh Allah memiliki anak-anak kurang baik, jangan doakan yang jelek-jelek, doakan yang baik-baik. Siapa tahu doa kita itu dikabulkan. Ketika kita masih hidup, anak itu jauh dari Allah, tapi kadang-kadang orang tuanya sudah meninggal, anak itu baru mendapatkan hidayahnya Allah. Itu berkahnya doa orang tua. Makanya kalau jadi orang tua, apapun yang diberikan oleh Allah harus diterima dan berusaha memperbaiki dengan sungguh-sungguh supaya pemberian Allah itu tetap terjaga dengan baik. Jangan kalau sudah jelek, atau kita dibuang, dosa sampean, Pak. Saat ini dimana Gusti Allah. Nah, itu loh, Pak. Jadi hadis qudsi menyebutkan barang siapa ingin dekat kepada Allah harus menjalankan perintah wajibnya. Nah, kalau ingin disayang oleh Allah harus berusaha memperbanyak perintah-perintah sunatnya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka segala sesuatunya akan dicukupi oleh Allah. Jadi kalau kita ucapkan gampang, tapi prakteknya enak. Nek omongno yo penak iki, ono tulisane yo pernah dipelajari, tapi praktek tanpa ada makuna dan hidayah Allah itu susah. Makanya sampai kepingin oleh hidayah Allah, ya berusaha jalani perintah, ninggalno larangan. Lo akhirnya sedikit demi sedikit hidayah itu akan mampir kepada diri kita. Gak bisa kalau kita tidur di rumah langsung hidayah Allah datang. Gak bisa kita duduk langsung uang itu datang. Pasti kita berupaya, ya, bekerja dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Bukan orang-orang yang kerja uangnya banyak, tidak boleh ikut bahasa-bahasa taklimul muta'alim. Orang yang kayak itu orang-orang kompromi, Pak. Katanya bahasanya muta'al taklimul muta'al kompromi, nggak mau usaha pengen
pengen sugih, gak mau ngaji pengen pinter, gak mau duwe bojo pengen duwe anak, iku wong kompro. Sing apik pindah anak ya ora dhisik. Pengen sugih kerja dhisik, pengen oleh hidayah Gusti Allah ya yo nglakoni perintah dhisik, ninggalno larangane, ora terus tidur-tidur di rumah langsung teko dhewe enggak. Nah, itu loh pemberhentian seperti itu. Nah, ini dilanjutkan Imam Ghazali. Walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillah ila bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahdatika wa anfasika min hina tusbihu ila hina tumshi. Jadi Imam Ghazali, wahai saudaraku, orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah, ingin menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tidak akan bisa kamu kesampaian untuk menjalankan perintah Allah terkecuali kamu itu harus mendekatkan dirimu kepada Allah. Artinya muraqabati qalbika. Ya, sungguh-sungguh hatimu itu tadi yang menyebabkan menjalankan perintah Allah, bukan hati aja, wa jawarihika lan anggota badanira walah pilah dotika ing dalem piro-piro keadaan melek ira wa angfasika lan piro-piro ambekan ira min khinatus biku mulai saking wiwit esuk ilahi natumsi maring sore. Lha Pak wong takwa. Orang yang ingin takwa selalu berusaha mulai pagi, selalu ia itu hatinya didekatkan kepada Allah. Makanya Rasul bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian itu ada. Jadi perintah ketakwa kepada Allah yang dianjurkan Rasulullah itu bukan ketika di masjid saja, Pak. Biar di pasar, di kantor, di tengah jalan, macam-macam itu harus takwa. Itu artinya apa? Hasilnya bimuraqabati qalbika, DP hati kita sedaya dan anggota badan kita, keadaan tingkah tidur maupun tingkah waktu kita bangun, terus pernapasan kita selalu dijaga, jangan sampai pernapasan kita itu lewat tidak menjalankan perintah Allah. Dari kapan? Mulai pagi sampai sore. Itu loh gambaran orang takwa. Berat gak Pak? Berat. Mbak Safari kadang-kadang gak sanggup kok. Mana aku? Lagi mulai esok sengenge muncul. Orang-orang tersebut kalau ingin benar-benar menjadi orang yang menjalankan perintah Allah, hatinya selalu bergantung kepada Allah, ya. Terus fisik badannya selalu dihati-hati, jangan sampai nyakiti orang lain dan lain sebagainya. Pernapasannya diatur, jangan sampai mengomongkan yang jelek-jelek, karena pernapasan adalah dipantau oleh Allah. Masuk keluarin napas kita itu siapa yang memberikan? Allah. Itu digunakan untuk yang baik. Itulah hakikat daripada menjalankan takwa kepada Allah, mulai dari pagi sampai sore, enggak batas-batas, enggak. Jadi artinya apa? Ketika nenggone pasar itu ate ngurangi timbangan, Allah selalu melihat. Ya, mungkin langgananku gak ngerti tapi Allah melihat. Nah itu artinya gak jadi. Mau gak sholat duhur, Allah melihat. Aku harus sholat. Kan menjaga itu namanya Pak. Atene lakoni apa? Oh Allah melihat. Selalu itu gumantung. Ketika ia itu pas sadar bangun tidur, gak keadaan tidur, pernah dijaga mulai dari pagi sampai sore. Itulah dari hakikat daripada menjalankan perintah Allah. Wis puncak Pak sampai iso ngono dadi waline Gusti Allah. Kalau sampai bisa seperti menjadi aulia ilah, orang yang dikasih. Nah kadang-kadang kita ndak mau dhuwur tongak-tongak ada wong ngasih gaji jerundul nang musala. Jadi dilong nek wong sergepe nek gak enak ya balik mlebu maneh turu. Nah iku nek aku bareng yo ngono kuwi. Nek nilai ono wong akeh gaji nek budal. Soale wah rajine cah kok iku. Nek gak enak glesep maneh. Nah, iku kita. Makanya nang Qur'ane innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang bisa takut kepada Allah. Ulama itu siapa? Innama yakhsyallahu min ibadihi. Ulama itu selama hidupnya mulai hari ini sampai meninggal itu tetap berusaha menjalankan perintah
Allah fi'ile digawe fi'il mudhari ora fi'il madi. Mulai beliau masih hidup sampai nyawa dipanggil dicabut oleh Allah itu tetap berusaha takwa kepada Allah. Makanya disebut dalam Quran innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Itu orang-orang yang bisa takwa itu adalah ulama-ulama itu, Pak. Ya, makanya kita ngikuti ulama supaya nantinya dihitung. Nah, fa'lam anallaha mutaliqun, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu selalu melihat ala dhamirika, atas hatimu, wa musyirun, dan melihat pula ala dhahiraka, di atas dhahirmu, wa batinika lan batinmu, wa muhitun lan liputi bijamilah dhatika, semua gerak-gerikmu, dan wa qataratika, dan semua kerentek upaya yang keluar dari hatimu, wa qatawatika lan pira-pira krenteke sira, wase sakarankal semua tempat diammu, wa karakatika lan obahmu atau gerakmu, wa innaka fi muqalatika, karena sesungguhnya sira fi muqalatika ing dalam campuran ira wa qalawatika lan sepi ira, mutaraddidun iku wong sing diawasi, wong sing mider-mider baina yadahi ana ngarsane Allah. Itu Pak, iku wong takwa ngono iku sampean. Fala yasqulu mongko ora dadi tenang fil mulki ing dalam keratone Allah wal malakuti lan kraton langit sakinun iku wong sing meneng, wala yatakarrub lan ora obah mutakarribun sapa wong sing obah-obah illa wajabarus samawati wal ardi, kejaba zat sing apa iku jeneng jabare dan mesesa sing dadekno langit pira-pira pitu langit wal bumi mutalikun iku ningali alaihi ing atase wong ya lamu ngudane sapa Allah kok inatal ayun ing pira-pira apa jenenge grenteke mata, wa malan barang tufa kang nyamarno apa asudul pira-pira dada, wa ya'lam lan weruh sapa ora asira ing perkara samar, wa akfa lan luwih samar. Itulah orang takwa, merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Jadi selalu ia itu berusaha memperbaiki dirinya. Itu insya Allah nanti orang-orang yang seperti itu akhirnya akan mendapatkan akhirat yang sangat baik. Ketika sudah mati dijanjikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti itu Pak. Itu mulai dari pagi sampai sore, ya, selalu berusaha menjalankan perintah Allah, tinggalkan larangan dimanapun ia berada, selalu terus menjaga dirinya. Itulah perjalanan orang yang bertakwa kepada Allah. Karena apa? Ia meyakini gerakan baik zahir maupun batin, hati dan lain sebagainya itu selalu diawasi Allah. Gerakan kita, diam kita itu hanya semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesuatu yang kita samarkan sekalipun, kita sembunyikan sekalipun, di dalam hati kita Allah tetap mengetahui. Alimus sirri wa akhfa. Pancingin jam piro? Hah? Jam piro? Rumah piro? 19 teh ya. Bahwa fata'addaba ayyuhas salikin dhahiran wa batinan. Bapak-bapak, karena ini sebentar lagi menjelang maghrib, mudah-mudahan kajian kita sore hari ini termasuk menjelaskan hakikat daripada takwa kepada Allah, bahwa puasa itu tujuannya untuk membentuk orang-orang yang menjalankan menjadi mutakin, dan mutakin itu orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga kajian ini benar-benar atau pengajian ini membawa manfaat bagi kita semuanya, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah
asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah